orang-orang yang harus diminta keterangan, yang harus nantinya turut bertanggung jawab dan tetap sebagai tersangka nanti dari pintu masuk ini. Bang, ini sekarang lagi banyak para masyarakat atau netizen sendiri soal melihat kasus korupsi, itu salah satu suami dari Sandra Dewi. Abang melihatnya gimana, Bang? Begini ya, tentunya terima kasih untuk rekan-rekan media. Siap. Mungkin dalam terdahulu juga saya sudah memberikan penjelasan juga tentang masalah sirkulasi daripada tindak pidana korupsi ini. Tentu sebelum kita masuk kepada substansi tentang masalah Harvey maupun Sandra Dewi, saya harus menjelaskan dulu ya, keterlibatan, konspirasi ataupun kerjasama ataupun sama-sama melanggengkan bancaan ini gitu loh ya. Kita ketahui bahwa peristiwa ini sudah berjalan cukup lama ya. Nggak mungkin serta-merta dengan merugikan negara itu 271 triliun, itu tidak segampang itu. Pasti perjalanannya sudah panjang ini, panjang. Dengan perjalanan panjang ini mulailah kayaknya seperti kita ketahui 2015 ini kayaknya enak nih gitu kan. Kok tidak terendus? Mulai konspirasi berjalan terus. Jadi berjamaah terus berjilid-jilid sehingga terakumulasilah pada saat ditangkapnya Helena Lim itu, kemudian terbukalah semua kotak Pandora ini. Sebenarnya ya, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media, pihak penyidik Kejaksaan Agung sebenarnya sudah banyak menemukan bukti-bukti itu, tapi tentu kan pintu masuk dia harus lihat dulu kalau betul-betul sudah akurat semuanya. Orang-orang yang harus diminta keterangan, yang harus nantinya turut bertanggung jawab dan tetap sebagai tersangka nanti dari pintu masuk ini. Nah, itulah kira-kira mula-mula dulu. Jadi setelah kita lihat peristiwa ini, ternyata bahwa bancaan ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Sehingga kelihatanlah keterlibatan daripada masing-masing pihak. Kita berbicara tentang tipikor, berarti itu adalah konspirasi antara penyelenggara negara dengan orang-orang tertentu, apakah itu investor, pengembang, penambang, ada fasilitatornya, ada mediatornya. Itu semua tentu komprehensif. Di dalam perjalanannya penyidik Kejaksaan Agung melihat apakah izin usaha pertambangannya ini sesuai dengan etika prosedur atau tidak. Apakah bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat atau tidak. Kemudian dilihat lagi bahwa dalam perjalanannya ini informasi-informasi masuk melihat ekosistem, pengerusakan daripada lahan di daerah tersebut. Tentunya akan berkaitan dengan lingkungan hidup. Nah, ini kan semuanya secara simultan akan diperhatikan oleh penyidik Kejaksaan. Setelah dilihat semua ini, baru diangkat satu persatu. Ya. Muncul Helena Lim, muncul mantan direktur utama, direktur operasional, kemudian juga dan yang lain-lain sebagainya. Ada penambang yang legal, tapi ditumpangi oleh penambang yang ilegal. Nah, ini yang ditelusuri sehingga justru penambang-penambang ilegal ini menghasilkan yang lebih besar hasil daripada bancaan tersebut. Kenapa saya katakan demikian? Kita perhatikan kalau penambang ilegal ini udah pasti merugikan negara. Kenapa? Tentu pasti dia sudah mengelabui pajak negara. Itu udah pasti. Pajak negara dia kelabui, kemudian jumlah tonase juga pasti dia tipu. Yang seharusnya dia tambang umpamanya 1000 metrik ton, dia akan berbicara bahwa kami hanya 100 metrik ton. Yang selebihnya ini dia akan jual secara ilegal melalui jalur tikus, melalui laut ke negara lain. Ini yang harus diperhatikan juga nih. Sehingga hasil bumi kita ini diangkat keluar itu tanpa pengetahuan pemerintah negara kita, hasil pajak pun hilang semua. Nah, ini ditelusuri oleh penyidik Kejaksaan Agung. Terkuaklah semuanya Pandora ini. Terkuaklah semua pelaku-pelaku yang melaksanakan tindak pidana korupsi ini. Tentu kita perhatikan ada aktor intelektual, pasti ada fasilitator, pasti ada mediatornya, pasti ada pemerintah yang melanggengkan pemerintahan ini. Siapa itu? Dari BUMN-nya. Nah, ternyata terbukti kan mantan direktur utama ditangkap juga.
Karena tidak akan mungkin ini berjalan tambang timah ini tanpa ada peran serta daripada penyelenggara negara tersebut. Makanya dikatakan itu tindak pidana korupsi. Nah, sekarang kita masuk ke substansinya ya. Kita masuk kepada Harvey ya. Harvey dimanfaatkan oleh para pengembang-pengembang ilegal tersebut untuk menumpuk pundi-pundi. Hingga kita lihat kalau dikatakan ada aktor intelektual yang sudah terbang ke luar negeri dan lain sebagainya, itu nanti biar penyidik Kejaksaan Agung yang menentukan. Saya juga tidak mau berandai-andai, tapi yang jelas pasti dari bacaan ini kita ketahui bahwa penyidik Kejaksaan Agung langsung mengambil langkah-langkah yang sigap, menyita ya, barang bukti, menyita mobil-mobilnya, dan saya dengar juga ada private jet. Saya juga nggak tahu tuh private jet itu apakah milik pribadi, disewa atau gimana, tapi itu perlu dipertanggungjawabkan karena ternyata memang mereka tuh ya berfus di situ. Nah, kemudian dari Helena Lim kan diambil juga uang sejumlah kalau nggak salah 30 miliar lebih. Nah, ini dari mana hasilnya? Terus siapa yang menjadi teman untuk memanfaatkan uang tersebut sehingga dia bisa mengumpulkan uang sampai 30 miliar lebih? Kalau itu yang terlihat, yang tidak terlihat, kita lihat rumahnya sangat mewah. Kita lihat juga Harvey juga dengan gayanya seperti itu, dengan Sandra Dewi, dia keluar negeri dan lain sebagainya dengan betul-betul berfoya-foya. Ini yang perlu kira-kira diperhatikan oleh pemerintah kita juga. Kita lihat aja, ya saya nggak mau menohok kepada yang lain lah. Banyak saya lihat orang-orang yang selalu memunculkan kehebatannya, kekayaannya, pamer kaya. Kita tahu posisi pekerjaan dia apa, layak nggak yang dia pamerkan tuh dengan hasil pekerjaan dia. Nah, saya lihat ada RA juga sering memamerkannya. Nah, terus yang trading tuh siapa namanya, Andy Ken itu, nah, ternyata sudah diciduk. Kenapa nggak ditelusuri aja ini? Kita lakukan aja pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik untuk menentukan bahwa uang itu dari hasil kejahatan atau tidak.